Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS, yaitu studi kasus penerapan pengolahan limbah B3 di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tugas ini yaitu pengganti UAS mata kuliah pengolahan limbah industri. Gambaran umum yaitu Karawang Plant adalah salah satu pabrik otomotif milik Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang berlokasi di Karawang International Industry City atau KIAC, Teluk Jambe, Jawa Barat. Karawang Plant dibangun pada tanggal 29 Mei tahun 1996 dengan investasi sebesar 462,2 miliar. Walaupun mulai beroperasi pada tahun 1998, namun Karawang Plant baru diresmikan pada tahun 2000. Pada saat ini, Karawang Plant memiliki kapasitas produksi sebesar 100.000 unit mobil per tahun. Karawang Plant yang berdiri di area tanah seluas 1.000 meter dengan luas bangunan 3.300 meter memiliki konsep pabrik otomotif Cesar Railroadman. Saripudin penerapan pengolahan limbah B3 di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 65 kelas dunia yang memadukan teknologi tinggi, keahlian sumber daya manusia, dan kepedulian terhadap karyawan dan lingkungannya. Sedangkan dalam hal produksi, Karawang Plant menitik beratkan pada produksi Innova yang diajukan untuk pasar domestik dan internasional. Untuk CBU, tujuan ekspornya adalah ke negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yaman, Yordania, dan Syria, serta Libanon. Sedangkan negara-negara kepulauan Pasifik yaitu seperti Fiji dan Solomon, serta negara-negara Asia seperti Brunei Darussalam dan Thailand. Sedangkan untuk CKD memiliki tujuan ekspor ke Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Di sini ada karakteristik limbah B3, limbah padat B3 berdasarkan PP nomor 18 tahun 1999. Ada 6. Yang pertama, limbah mudah meledak, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga bersifat reaktif, yang keempat beracun, yang kelima yang menyebabkan infeksi, dan yang keenam limbah bersifat korosif. Di sini ada identifikasi limbah B3 berdasarkan PP nomor 18 tahun 1999. Yang pertama, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, dan limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan. Dan di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan limbah B3 yang ada di PT Toyota. Proses pengolahan limbahnya, yang pertama itu ada reduksi sebagai langkah untuk meminimisasi kuantitas limbah B3. Meminimisasi kuantitas limbah B3 tersebut selain untuk melakukan usaha pengolahan lingkungan juga diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melalui pengurangan biaya pengolahan limbah B3, reduksi manufacturing Indonesia melalui pengurangan biaya pengolahan limbah B3 yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu dengan yang pertama memperbaiki tempat penyimpanan bahan B3 agar dapat 100% memenuhi standar yang ditetapkan oleh Toyota, yaitu tidak ada kebocoran dan tidak ada kontaminasi. Yang kedua, mengurangi POC, polyethylene organic compound, sebesar 120 liter per hari atau kurang dari 55 gram dengan cara mengoptimalkan dan mengendalikan penggunaan thinner. Yang ketiga yaitu memasang 500 stiker B3 untuk mempengaruhi sistem pengumpulan limbah, mengurangi pemakaian fine cleaner pada proses
free degrading. Dengan upaya ini diharapkan polutan pada air limbah menjadi berkurang, sehingga mengurangi biaya proses pengolahan air limbah dan mengurangi biaya pengadaan bahan penolong fine cleaner. Yang kedua di PT ini pengolahannya yaitu dengan in-plant treatment atau pengolahan internal. In-plant treatment ini pengolahan yang dilakukan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah dengan menggunakan incinerator. Pengolahan limbah padat B3 sudah memenuhi regulasi yaitu KEP 03 Bafedal 09 1995. Insinerator merupakan alat yang berfungsi untuk membakar limbah padat dengan bermanfaat untuk mengurangi bahkan menghilangkan kandungan B3 yang terdapat di dalam solid tersebut. Limbah yang dibakar di insinerator adalah sludge atau kerak cat filter bekas, majun dan sarung tangan bekas, dan limbah dari poliklinik. Insinerator yang digunakan adalah tipe model B380 brand Entech. Spesifikasi incinerator yang digunakan yaitu volume chamber 3, kecepatan pembakaran 120 kg per jam, tekanan udara 1,25 kilopascal, temperatur record pembakaran 850 sampai 900 oC. Sementara waktu tinggal di dalam insinerator tergantung kondisi limbah. Apabila limbah kering, waktu tinggal antara 15 sampai 30 menit, dan untuk limbah basah antara 1 sampai 3 jam. Insinerator ini menggunakan bahan bakar solar. Dan yang ketiga itu ada proses pewadahan dan pengumpulan. Teknik operasional untuk pewadahan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia mulai dilakukan oleh masing-masing unit penghasil limbah. Setelah pewadahan selesai, diajukan dengan pengumpulan limbah B3 oleh masing-masing unit penghasil. Pewadahan dan pengumpulan ini bersifat intern. Pengumpulan limbah atau di lokasi unit penghasil limbah menjadi tanggung jawab untuk penghasil limbah sebelum diserahkan ke bagian SHE. Dan yang keempat yaitu penyimpanan sementara. Aspek penyimpanan sementara berdasar regulasi KEP 01 Bapedal 09 1995. Pengemasan limbah B3 telah sesuai regulasi, tetapi ada temuan yang menyatakan bahwa drum yang berkarat dan ada yang belum diberikan simbol. Nah, ada dua nih dalam penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan kemasan terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi, yaitu penyimpanan telah dialasi dengan palet. Dan yang kedua, bangunan penyimpanan telah memenuhi syarat regulasi. Yang kelima yaitu dengan pemberian label dan simbol. Pelabelan dalam simbol limbah B3 di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah memenuhi regulasi yang berlaku berdasarkan KEP 05 Bafedal 09 1995, tetapi tidak terdapat simbol pada pengangkutan. Yang keenam yaitu pengangkutan. Limbah B3 yang dihasilkan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dikelola secara internal dan pihak ketiga. Hal ini menyebabkan terjadi kegiatan pengangkutan yang meliputi pengangkutan internal dari unit penghasil ke tempat penampungan sementara limbah B3 di lingkungan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selain itu juga pengangkutan dari tempat atau gudang penyimpanan sementara limbah B3 PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ke tempat pengolahan atau pemanfaatan ke pihak ketiga yang telah memiliki aspek legalitas dari KLH. Dalam pengangkutan internal yang perlu diperhatikan adalah dokumen limbah berupa surat tanda terima limbah. Dalam pengangkutan eksternal digunakan manifest limbah B3 yang terdapat 7 lembar keberadaan dan pelaksanaan manifest limbah B3.
yang telah sesuai dengan regulasi. Dan yang ketujuh, pengolahan limbah yang ketujuh yaitu outplant treatment. Dalam pengolahan limbah B3 terdapat suatu konsep yang diadopsi oleh RCRI atau USA, yaitu konsep cradle to grave yang berisi identifikasi limbah B3. Persyaratannya sendiri yaitu mulai dari sumber atau timbulan, penyimpanan, transportasi, pengolahan, dan penyingkiran atau pemusnahan atau disposal limbah B3. Konsep ini merupakan upaya sistematis agar seluruh rangkaian atau subsistem dalam setiap teknik operasional pengolahan limbah B3 berjalan sesuai rencana. Dan kunci keberhasilan ada monitoring, pendataan, dan evaluasi yang terus-menerus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, bahwa bila suatu badan usaha penghasil limbah B3 belum mampu dan memenuhi klasifikasi sebagai pengolah limbah B3, maka harus diserahkan pada pihak lain yang telah bersertifikasi oleh pemerintah sebagai pengolah dan pemusnah limbah B3 untuk mentaati regulasi dari pemerintah dan mengatasi dampak negatif dari permasalahan lingkungan yang bisa muncul. Maka PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebagai perusahaan yang memegang sertifikat ISO 14000 untuk pengelolaan limbah pada tahun 2000 menunjuk PT Praseda Pamunah Limbah Industri PPLI Cileungsi Bogor sebagai pihak pengelola dan juga pemusnah limbah B3. Dan yang kedelapan yaitu perizinan dan pengawasan. Perizinan merupakan alat kontrol penghasil maupun pengelola limbah dan ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, bahwa setiap badan usaha yang memiliki kegiatan pengolahan limbah wajib memiliki izin dari kepala instansi yang bertanggung jawab. Sebelum praktek pengolahan limbah B3 yang dihasilkan, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah memproses permohonan izin pengolahan limbah B3 kepada KLH. Nah, yang kesembilan yaitu pemanfaatan. Limbah yang dihasilkan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia diupayakan untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia antara lain yaitu drum bekas bahan B3 yang dimanfaatkan sebagai tempat limbah B3 untuk drum-drum bekas dan kaleng cat yang sudah tidak terpakai, dan kemasan bekas dikembalikan kepada subkon, tidak dibuang begitu saja. Recycle thinner dengan cara mendidihkan thinner yang menghasilkan uap yang dapat digunakan kembali menjadi thinner. Dan yang terakhir itu biaya. Limbah yang dihasilkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia setiap periodenya tidak dalam jumlah yang sedikit. Total limbah B3 yang dikirim ke pihak ketiga periode Juli 2010 adalah 28,94 ton. Sedangkan yang kembali ke supplier adalah 3,80 ton. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah rinciannya dapat dilihat di lampiran. Dengan adanya sistem pengolahan limbah yang baik, maka selain ikut menjaga lingkungan, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga memperoleh keuntungan, itu dapat memanfaatkan kembali apa yang tidak bermanfaat sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Selain itu, dengan adanya pengolahan ini, jumlah biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih rendah karena adanya in-plant treatment di dalam perusahaan. Karena pengolahan limbah di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia cukup baik, di sini saya akan sedikit memberikan metode terbaik dan upaya perbaikannya. Yang pertama itu metode stabilisasi dan solidifikasi. Sifat beracun dari limbah B3 tidak akan begitu merusak jika limbah tersebut ditampung dalam suatu tempat khusus sehingga tidak menyebar dan mencemari lingkungan sekitar. Sifat inilah yang berusaha
ditekan lewat metode stabilisasi dan solidifikasi. Dalam metode stabilisasi, limbah B3 dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Di sisi lain, solidifikasi merupakan sebuah proses penggunaan zat aditif yang di dalam penerapannya disesuaikan dengan sifat fisis dari limbah itu sendiri. Nah, yang kedua, metode bioremediasi atau fitoremediasi. Metode pengolahan limbah B3 yang satu ini bisa disebut sebagai metode pengolahan limbah secara biologi. Dalam metode bioremediasi, limbah B3 diurai atau degradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme lain. Enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi kandungan racun dalam limbah B3 dengan cara mengubah struktur kimia polutan di dalamnya. Nah, kejadian ini juga dikenal dengan istilah biotransformasi. Nah, kesimpulannya dari studi kasus ini, pengolahan limbah B3 di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menganut pada peraturan nasional di Indonesia yang telah diatur oleh KLH melalui PP nomor 18 tahun 1999, PP nomor 85 tahun 1999, dan ditunjung peraturan-peraturan yang lain juga. Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah sludge ipal kerakcet atau sludge painting, fosfat, sludge thinner bekas, oli bekas, aki bekas, majun bekas, lampu TL bekas, kemasan bekas B3 atau kaleng cat, jarigen, kaleng thinner dan drum, atau abu insinerator dan limbah poliklinik. Sarannya dalam studi kasus ini yaitu pemasangan label dan simbol sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin agar tetap berada pada kondisi yang semestinya. Karena tadi kekurangannya di label ya. Dalam penyimpanan kemasan limbah B3 dalam TPS hendaknya diberikan ruang antar dinding dengan jarak minimal 100 cm. Lebih meningkatkan dan memaksimalkan efisiensi kinerja insinerator yang belum optimal. Melakukan pemeliharaan dan perawatan sehingga umur pakai insinerator dapat berlangsung lama. Mungkin itu pemaparan hasil studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.